On the line. Namanya kerap diidentikan dengan keberanian, kecerdasan, dan kesetiaan. Berbagai palagan diterjuninya tanpa rasa takut dan kerap menorehkan hasil gemilang. Namun, perjalanan hidup Jenderal Leonardus Benjamin Mortani tak hanya tentang kisah-kisah kemenangan, tapi juga berbalut sejumlah kontroversi dan tragedi. Jenderal Leonardus Benjamin Mortani atau Benny Mortani adalah salah satu legenda dalam sejarah militer Indonesia. Jauh sebelum dikenal sebagai jenderal yang memiliki kekuasaan sangat besar pada tahun 1980-an, reputasi Benny Mortani sebagai tentara pemberani dan cerdas telah terbangun lama. Di antaranya lewat aksi-aksi heroik dan kegemilangannya saat diterjunkan dalam berbagai palagan perang dan konflik. Pada 1962 misalnya, Benny yang baru berpangkat kapten sukses memimpin operasi perintis di Merauke, Papua untuk memuluskan rencana operasi militer besar-besaran yang akan dikelar guna merebut Papua Barat dari kekuasaan Belanda. Berkat keberaniannya memimpin operasi bersandi Naga ini, Benny Mortani mendapat penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Sebelum memimpin operasi Naga di Merauke, Papua pada 1958, Benny yang menjadi bagian dari pasukan RPKAD juga terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera. Dalam operasi di Pekanbaru, Benny sempat nekat terjun dari pesawat meski belum pernah sekalipun berlatih terjun payung. Namun, keberanian Benny juga pernah mengakibatkan karir militernya sempat terhambat. Pada tahun 1964, karena berani memprotes rencana penghapusan tentara cacat dari RPKAD serta mengkritik penunjukan Brigjen Sarwo Edi Wibowo sebagai komandan RPKAD, Benny yang kala itu menjabat komandan batalion dianggap pembangkang. Atas perintah Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, Benny kemudian dipindah dari RPKAD ke Kostrad. Tak lama setelah bergabung ke Kostrad, Benny ditarik salah satu pejabat Kostrad, Letko Ali Murtopo, untuk menjadi wakil asisten intelijen. Salah satu tugas yang dijalankan Benny adalah terlibat dalam operasi intelijen di Malaysia saat Indonesia berkonfrontasi dengan negara jiran itu, dan menjadi tim yang mempersiapkan perundingan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia setelah Soeharto menjadi pejabat presiden. Setelah sempat menjalani karir diplomatik sebagai kepala konsulat di Malaysia dan konsul jenderal di Korea Selatan pada tahun 1974, tak lama setelah pecah peristiwa Malari, Benny Mortani ditarik Ali Murtopo untuk menangani masalah-masalah intelijen Hankam. Ia ditunjuk menjadi pejabat asisten intelijen Menteri Pertahanan dan Keamanan dan jabatan-jabatan lain di dunia intelijen. Pada masa ini, Benny menjadi salah satu perencana invasi di balik operasi Seroja untuk mendekolonisasi Timor Timur pada tahun 1975. Namun, prestasi terbesar Benny di dunia intelijen adalah saat ia merencanakan dan memimpin sendiri operasi pembebasan sandera dalam insiden pembajakan pesawat Garuda Indonesia Voila di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand pada tanggal 31 Maret 1981. Dalam operasi ini, Benny yang saat itu berpangkat Letjen menggalang pasukan sendiri dengan bantuan pasukan Kopassus yang direkrut mendadak. Operasi ini berjalan sangat sukses sehingga para perwira yang terlibat mendapat anugerah kehormatan. Selama menjadi pejabat di sejumlah badan intelijen ini, Benny Mortani menjelma menjadi tokoh intelijen paling dipercaya Soeharto setelah Ali Murtopo. Tak aneh, tahun 1983, Soeharto memilihnya menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, jabatan yang kemudian bukan saja pernah membuatnya memiliki kekuasaan sangat besar, tapi juga mengantarkannya pada berbagai kontroversi, intrik,
dan juga tragedi. Selama menjadi pejabat intelijen sejak tahun 1974, Benny Murdani berhasil mengkonsolidasi berbagai badan intelijen negara hingga akhirnya benar-benar di bawah kontrol dan kendalinya. Pada tahun-tahun akhir 1970-an, sikap kritis kepada pemerintahan Presiden Soeharto yang dinilai mulai otoriter mulai muncul di kalangan purnawirawan jenderal dan sejumlah tokoh sipil nasional. Puncak sikap kritis itu adalah lahirnya gerakan moral petisi 50 pada 5 Mei 1980 yang digagas sejumlah tokoh, antara lain Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution, mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, dan lain-lain. Untuk menghadapi gerakan ini, Presiden Soeharto memerlukan sosok kuat yang ia yakini bisa melindungi dan tidak akan mengkhianatinya. Dan pilihan Soeharto akhirnya jatuh pada Benny Murdani. Karena itu, meski tidak pernah memegang jabatan komando di unit yang lebih besar dari batalion, pada tahun 1983, Benny Murdani dipromosikan Soeharto menjadi jenderal penuh dan diangkat sebagai Panglima ABRI. Pada masa kepemimpinan Benny Murdani sebagai Panglima ABRI, sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menelan banyak korban nyawa terjadi. Di antaranya, peristiwa kerusuhan berbau sara di Tanjung Priok pada September 1984. Dalam peristiwa bentrokan antara pengunjuk rasa Muslim dengan tentara ini, puluhan orang dinyatakan tewas. Peristiwa ini menyulut sentimen negatif dari berbagai kalangan terhadap sosok Benny Murdani. Menyusul pecahnya peristiwa Tanjung Priok, Benny Murdani kerap dicap sejumlah kelompok Islam politik sebagai jenderal anti-Islam. Benny sendiri menjawab tudingan ini dengan kerap melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah Islam dan pondok pesantren. Ia juga sering menunjukkan kedekatannya dengan bertemu sejumlah tokoh Islam atau pesantren. Tak hanya dipersalahkan dalam peristiwa Tanjung Priok, bagi beberapa kalangan Islam, Benny Murdani juga dituding sebagai bagian dari kubu yang hendak meminggirkan kelompok Islam dari panggung politik pemerintahan. Tuduhan ini muncul dikarenakan kedekatan Benny Murdani dengan tokoh-tokoh CSIS, Lembaga Kajian Strategis Bentukan Halimah Topo, dan para mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI yang kerap memberi masukan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pemerintahan Soeharto. Kasus pelanggaran HAM lain yang kerap dikaitkan dengan Benny Murdani adalah kasus penembakan misterius atau Petrus terhadap sejumlah terduga preman dan pelaku kejahatan pada pertengahan tahun 1980-an. Meski inisiatif Petrus belakangan diakui Soeharto dalam buku memoarnya datang dari dirinya. Dengan kata lain, Benny hanya menjalankan perintah Soeharto. Meski banyak dikaitkan dengan hal-hal kontroversial, selama menjabat Panglima ABRI, Benny banyak melakukan langkah-langkah pembenahan ABRI, seperti pemotongan anggaran, peningkatan efisiensi, dan peningkatan profesionalisme. Benny antara lain mengurangi jumlah komando daerah militer atau Kodam dari 16 menjadi 8. Pada tahun 1997, Benny Murdani juga berupaya meluruskan ideologi kemiliteran dengan mengubah beberapa kata dalam sumpah prajurit, sehingga bunyi sumpah itu lebih mengarahkan pengabdian prajurit untuk berbakti pada negara dan bukan pada penguasa. Loyalitas Benny kepada hal-hal yang diyakininya sebagai kepentingan negara pada titik tertentu justru menyebabkan hubungan Benny dengan Presiden Soeharto merenggang. Puncaknya, sepekan menjelang sidang umum MPR 1988, jabatan Benny Murdani sebagai Panglima ABRI dicopot. Pergantian Panglima ABRI dari Jenderal LP Murdani ke Letjen Tri Sutrisno pada 24 Februari 1988 terjadi hanya sepekan sebelum sidang umum MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 1988-1993. Sejumlah analisis mengatakan penggantian Benny Murdani dilatar belakangi berbagai sebab, dari kemarahan Soeharto karena keberanian Benny mengkritik aktivitas bisnis anak-anaknya, hingga kekhawatiran Soeharto terhadap kekuasaan dan peran Benny Murdani di tubuh ABRI yang kian meluas.
3 pekan setelah sidang umum MPR 1988, dalam pengumuman susunan Kabinet Pembangunan kelima, Presiden Soeharto menunjuk Benny Murdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sejak itu kekuasaan Benny diakui berkurang drastis. Terlebih, pada bulan September 1988, Soeharto juga membubarkan Kopkantip. Setelah hubungannya dengan Soeharto merenggang, Benny kerap dicurigai dan kaitkan dengan berbagai gerakan untuk mengkudeta kekuasaan Orde Baru. Benny, misalnya, dianggap membiarkan aktivitas berbagai gerakan untuk merongrong kewibawaan pemerintah. Soeharto merespon rumor gerakan politik Benny dengan melakukan gerakan depenisasi atau penyikiran orang-orang yang dianggap dekat dengan Benny Murdani dan jaringan CSIS dari posisi jabatan-jabatan strategis itu, ABRI dan pemerintahan. Karir Maijen Sintong Panjaitan misalnya terhenti hanya 4 tahun setelah Benny tidak menjadi Panglima ABRI. Untuk mengisi pos-pos jabatan militer yang sebelumnya dipegang orang-orang yang dianggap dekat dengan Benny Murdani, Soeharto menunjuk perwira-perwira militer dari kelompok hijau atau Islam. Soeharto, yang pada tahun 1961 menunaikan ibadah haji, juga kian dekat dengan kelompok Islam. Misalnya, Soeharto lebih sering mendengarkan saran dan aspirasi dari kelompok ICMI yang dibentuk akhir tahun 1990 dan diketuai B.J. Habibie. Dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan ke-6 yang diumumkan tahun 1993, Soeharto yang didampingi Tri Sutrisno sebagai wakil presiden tidak lagi memasukkan nama Benny Murdani dalam kabinet. Sejumlah analisis mengatakan Soeharto curiga Benny mengarsiteki terpilihnya Tri Sutrisno sebagai wapres. Setelah tidak berada di pemerintahan, peran politik Benny Murdani pun berakhir. Tokoh militer yang selama sekitar 10 tahun pernah menjadi orang kepercayaan dan anak emas Soeharto tersebut akhirnya dicampakkan sepenuhnya oleh penguasa Orde Baru itu karena dicurigai membahayakan posisinya. Meski tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan politik Soeharto setelah berada di luar pemerintahan, Benny Murdani tetap menghormati mantan atasannya itu. Hubungan Soeharto dan Benny yang sempat membeku selama beberapa tahun akhirnya mencair setelah Soeharto tumbang dari kekuasaannya pada tahun 1998. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, dalam kondisi kesehatan yang tidak lagi baik, dua jenderal yang sudah sama-sama kehilangan kekuasaan dan susah bicara ini kerap bertemu empat mata. Benny Murdani meninggal 29 Agustus 2004 dalam usia 71 tahun. Ia meninggalkan seorang istri, 1 putri, dan 5 cucu. Jenazah patriot yang sudah ikut berjuang mengusir penjajah sejak usia 13 tahun itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada banyak momen sejarah Indonesia, Benny Murdani kerap tampil sebagai pahlawan. Namun, Benny Murdani juga merupakan produk sejarah sebuah bangsa yang tidak selalu gemilang dalam memilih jalan berliku yang harus dilalui untuk menemukan identitas dan takdir-takdirnya.